Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana masih soal Bawaslu. Di mana ini Bawaslu menggelar konferensi pers terkait temuan, dugaan dan laporan pelanggaran dan terjadi selama proses pemilu 2024, termasuk laporan tindak pidana pemilu yang diproses oleh Sentra Gakumdu. Menerima 1.271 laporan, 650 temuan. Ini terbagi atas pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan juga dugaan pelanggaran hukum lainnya. Kemudian yang diregistrasi ada 482 laporan dan 541 temuan. Ada 104 temuan belum diregistrasi, ya, semakin ramai nih di depan ya. Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran ya. 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya. Di tahun 2024 sampai dengan hari ini kita ada laporan temuan sebanyak 322, kemudian 149 proses kajian, 108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian. Dalam hal ini kepolisian baik itu di Bareskrim maupun di Polda Jajaran. Adapun sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di SP3, kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada beberapa sudah vonis dan ingkrah. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum ini mengklaim adanya anomali yang terjadi pada data yang ada di aplikasi Sirekap dan terus diperbaiki. Ya, namun KPU tidak menyampaikan perkembangan anomali data secara langsung ke peserta pemilu, namun hanya melalui konferensi pers. Pertama saya mau membahas untuk yang Sirekap dulu. Yang pertama, pada dasarnya teman-teman KPPS setelah memfoto formulir C hasil plano di TPS yang ada angka telinya itu kemudian dikirim ke data center KPU, dan kemudian dari situ dibaca oleh sistem atau Sirekap itu, dan kemudian dipublikasikan fotonya dan juga angka hasil pembacaan dari foto tersebut. Itu diupdate terus. Namun demikian, sebagaimana saya sampaikan pada tanggal 15 Februari 2024 yang lalu, baik sistem atau secara sistem sebenarnya bisa membaca kalau ada angka hasil konversinya itu anomali. Kenapa? Kalau di dalam negeri per TPS itu kan maksimal pemilih 300. Begitu ada angka perolehan lebih dari 300 pasti anomali, maka kemudian oleh sistem diklaster. Yang sudah terlanjur terpublikasi tetap terpublikasi, kemudian yang terklaster anomali kemudian kita lakukan koreksi-koreksi. Dan setiap kali ada anomali secara publik kami sampaikan melalui konferensi pers ini, perkembangannya seperti apa sampai dengan hari ini. Jadi kami tidak memberikan informasi secara tertulis kepada peserta pemilu, baik itu partai politik, pasangan calon presiden, wakil presiden, ataupun DPD sebagai peserta pemilu. Tapi setiap perkembangan kalau ada data anomali dan kemudian kita koreksi, selalu kami sampaikan perkembangannya lewat konferensi pers, yang siaran persnya kita sampaikan juga kepada, atau press release-nya kita sampaikan juga kepada teman-teman jurnalis. Perlakuan kami sama, semuanya juga demikian. Jadi semuanya melalui informasi publik yang kita sampaikan melalui siaran pers dan juga konferensi pers. Ya, pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menyatakan PDIP akan memperjuangkan hak angket kecurangan pemilu 2024. Ya, namun hal ini diragukan oleh aktivis HAM sekaligus pendukung Prabowo Gibran, Natalius Piga. Bro Guntur, kalau di 01 kan sudah jelas tuh sekjen-sekjennya ngomong, presiden atau ketua umumnya ngomong. Nah, yang ditunggu sebenarnya dari 01 itu adalah kepemimpinan PDIP.
Karena kalau cuma 01 yang mengusulkan tidak akan lolos hak angket itu karena cuma 167 kursi. Tapi kalau ditambah PDIP yang 128 kursi, walaupun misalnya P3 nggak mau ikut, itu mayoritas sudah. Kalau P3 ikut, lebih mayoritas lagi. Karena kalau tidak mayoritas, ya omon-omon saja. Ya. Karena itu perlu suara mayoritas. Tiga partai di 01 sudah berkomitmen. Sudah kan, tinggal menunggu PDI Perjuangan. sudah ketemu kan? Di PDIP juga sudah komitmen. Jadi gini, kalau soal bicara tentang hak angket, saya kira hak angket adalah suatu hak yang dimiliki oleh DPR. Ini jangan definisi yang lagi nih. bertanya, bukan, dengan bertanya kepada kebijakan yang pemerintah yang dianggap menyimpang. Oke, kita setuju. Kemudian itu hak yang dimiliki oleh mereka dan partai-partai politik. Gini aja, saya mau sampaikan. Pak Prabowo sudah membuka pintu kita untuk membangun Indonesia yang baik bersama, pelangi Indonesia semua warna harus hadir, warna partai politik, warna suku, warna agama, warna bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya kalau apa? Nggak usah angket, udah bukan, kita guyup aja begini. Nggak, maksudnya apa ini? Dijelasin dulu Bang. Begini, semua calon presiden saya mau sampaikan. Pak Anies pernah dipanggil KPK. Pak Muhaimin pernah dipanggil KPK. Pak Ganjar pernah dipanggil KPK. Bahkan pimpinan-pimpinan partai politik itu bermasalah juga. Saya, maaf ya, saya adalah advokasi non litigasi ketua KPK. Saya hadir sebagai saksi ahli di persidangan. Saya tahu rahasia lah. Sudahlah, kita bicara tentang hak angket. Nanti sebentar juga lebur kok, hilang juga kok. Mari kita sekarang bersama-sama membangun Indonesia. Ngomong tentang food estate. Bukan. Oh, bukan. Kita bicara tentang membangun Indonesia yang bersih dan berwibawa secara baik-baik bersama. Ini saya jadi khawatir. Ini karena semuanya ada kasus, lalu kemudian ayo kita guyup, selesaikan, lupakan kecurangan. Saya nggak ngomong ya, itu Pak Aiman yang ngomong ya. Nggak, kan ini arahnya ke sana. Arahnya ke sana kan? Saya tidak ngomong. Sampaikan. Saya tidak bicara itu. Jadi maksudnya yang mana? Marilah kita bangun Indonesia, Pak. Presiden Prabowo, terpilih Prabowo, sudah membuka pintu. Sudahlah, nanti kalau mau bertarung, siap-siap aja. Siap-siap aja 2029. Baru. Mari kita bertarung lagi berikut. Dan PDI Perjuangan tidak hanya membuka hak angket soal pemilu. Soal pembelian pesawat Mirage juga. Itu akan kita buka. Oh, ini nanti angketnya akan seperti itu. Syukur-syukur Mirage, Ford Estate, kita akan dorong ke sana. pesawat Qatar. Silakan. Kaitkan dengan orang-orang yang mendorong angket. Kalau bersih seperti Rocky Gerung, berwibawa seperti Rocky Gerung, setengah malaikat seperti Rocky Gerung, top. Justru itu. Top. Lalu kena. Tapi masalahnya, apakah mereka yang calon presiden maupun partai-partai mau mendorong hak angket? Pak Rocky sendiri tahu kan busuk-busuknya. Justru itu. Sudahlah, diam aja. Kalau begitu selesai pertarungan kita. Ini ya, Rocky, I love you, Rocky. Sudahlah, ini penonton dan pemain. Gini. Korupsi nggak? Bentar ya. Oke, singkat saja, waktu sudah habis. Ini saya sudah teriakin terus, tapi silakan singkat saja. Justru Pigai tahu mereka bermasalah, biarin aja kan terjebakan. Kenapa you mesti halangi justru? Enggak, saya apresiasi posisinya, respect. Jujur ya, rakyat Indonesia, Rocky punya cara berpikir itu di atas rata-rata. Saya suka. Tapi penonton itu masalahnya. Ya apa pentingnya? Ya, kita pemain mengerti. Sudahlah, tidak akan dorong itu. Kenapa saudara Pigai itu menghalangi hak publik bahkan untuk nonton keburukan di antara mereka yang menginginkan hak angket? Kenapa? Ya, saya mestinya sebaliknya Anda dorong Prabowo itu bilang, saya tahu mereka itu bajingan semua, saya akan datang ke situ tuh, saya dorong supaya hak angket, supaya bisa dibuktikan bahwa yang menuntut hak angket dua partai ini itu betul-betul partai sudah bajingan. Kita diam sampai inaugurasi tanggal 20 baru Rocky kita sama-sama. Kan pendukung AHY juga kan? Tidak, saya tidak dukung AHY. Sama dong, sudahlah. Rocky udah. Apa pentingnya saya dukung AHY? Sudahlah. Nanti kita sama-sama kok. Saya juga pendukung AHY, jangan salah. Silahkan. Kita dua sama-sama. Nggak ada itu, mau cari-cari teman. Oke, Saya terakhir, silakan terakhir. Saya terus mengkritik 02, mengkritik
Bukan sekedar AHY yang saya kritik, SBY saya kritik. Itu warna bajunya aja sama, Bang Rocky dengan saya. Baiklah, oke. Ada kata Kak, 5 terakhir, silakan. Saya akan tutup acara ini, silakan terakhir, sebelum saya closing. Ya saya nggak tahu apa warna baju Anda sama dengan warna otakmu, itu saya nggak peduli itu kan. Tapi sekali lagi, poin kita adalah mau membersihkan proses ini nih. Itu dasarnya kan. Jadi kalau dihambat itu menunjukkan juga ada ketakutan pada 02. Kalau Anda bersih dan jujur, ya Anda maju. Kalau Anda tahu lawan Anda kotor, jebak aja dia kan. Itu dasarnya kan. Jadi saya bukan pemain bola, bukan pemain pelatih, tapi saya akan bawa bendera kebenaran itu dan